Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hidrolisis pati. Saya atas nama Muhammad Firman Syarauf dengan NIM P23181006, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Iksan Gorontalo. Pati adalah polisakarida yang terdiri dari molekul glukosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Sumber utamanya yaitu biji-bijian, kentang, dan tanaman lainnya. Hidrolisis pati yaitu proses pemecahan molekul pati menjadi gula yang lebih sederhana seperti glukosa dan maltosa dengan penambahan molekul air. Hidrolisis gula merupakan kebutuhan pokok bagi manusia berupa glukosa, sukrosa, fruktosa, dan sakrosa. Glukosa dapat digunakan sebagai pemanis dalam makanan, minuman, dan es krim. Glukosa dibuat dengan jalan fermentasi hidrolisa. Proses hidrolisa biasanya menggunakan katalisator asam seperti HCl dan asam sulfat. Bahan yang digunakan untuk proses hidrolisis adalah pati. Hidrolisis merupakan suatu proses untuk mendapatkan sirup glukosa dari pati dan terdiri dari dua metode hidrolisis, diantaranya hidrolisis asam dan hidrolisis enzimatis. Hidrolisis asam. Pati merupakan polimer glukosa, dapat dipecah menjadi gula lebih sederhana menggunakan hidrolisis asam. Ditemukan pada abad 19 oleh Kirchhoff, seorang ahli kimia Jerman. Kirchhoff membuat sirup manis dari perebusan bahan pati gandum dengan menggunakan asam sulfat encer. Proses hidrolisis asam terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, perubahan secara cepat pada bagian amor, dan yang kedua, perubahan secara lambat pada bagian kristalin pada reaksi amilopektin. Hidrolisis asam. Hidrolisis asam tidak mengubah bentuk granula tetapi menyebabkan penurunan kemampuan mengembang, swelling, dan viskositas serta viskositas puncak. Selain itu, meningkatkan kestabilan pasta pati selama proses gelatinisasi. Faktor hidrolisis asam. Faktor hidrolisis asam terdapat beberapa faktor, yaitu jenis substrat, rasio bahan, waktu, suhu, dan konsentrasi asam. Kemudian hidrolisis enzimatis. Hidrolisis enzimatis adalah proses konfirmasi selulosa dan hemiselulosa menjadi gula reduksi menggunakan enzim. Enzim yang digunakan untuk mengkonversi hemiselulosa menjadi glukosa adalah enzim silase. Dan enzim yang digunakan untuk mengkonversi selulase menjadi glukosa menggunakan enzim selulase. Kelebihan hidrolisis enzimatis. Hidrolisis secara enzimatis lebih menguntungkan dibandingkan dengan hidrolisis asam, karena enzim akan memutuskan ikatan glikosida secara spesifik. Kerusakan warna dapat diminimalkan dan tidak menyisakan residu. Hidrolisis secara enzimatis dapat dilakukan dengan menggunakan enzim amilase, glukoamilase, dan ulanase. Enzim penghidrolisis pati. Dalam proses hidrolisis pati, enzim berperan penting sebagai katalis yang mempercepat reaksi pemecahan molekul pati menjadi gula yang lebih sederhana.
Ada beberapa enzim utama yang terlibat dalam proses ini. Yang pertama, enzim A amilase, enzim glukoamilase, dan enzim pululanase. Enzim amilase, enzim yang memecah ikatan dalam A1,4 glikosidik pati menjadi produk berupa glukosa dan maltosa. Enzim amilase menjadi dua golongan, yaitu termostabil atau tahan panas dan termolabil atau tidak tahan panas. Termostabil yaitu Bacillus lihenonformis, Bacillus subtilis, Bacillus stearothermophus. Termolabil atau tidak panas, Aspergillus oryzae dan Aspergillus niger. Enzim glukoamilase, enzim glukoamilase berfungsi untuk memecahkan ikatan 1,4 glikosidik dan A1,6 glikosidik pati. Glukoamilase dapat dihasilkan dari jamur Aspergillus sp dan Rhizopus oryzae. Enzim pululanase, pululanase adalah ekozoenzim yang mengkatalisis hidrolisis A1,6 penghubung puluhan dan polisakarida lain untuk menghasilkan maltotriosa sebagai produk akhir. Dapat diperoleh pada ekstrak beras dan kacang-kacangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.